Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua sehat? Adik-adik sehat adik-adik? Ini adik-adik apa anak-anak nih? Adik-adik sehat semua nih, ini yang depan-depan nih sehat semua? Sudah pada makan belum? Belum? Itu jujur namanya itu. Nah itu penting itu, sudah makan belum? Serius? Mau makan tak? Nah, nanti setelah ini kita makan, oke? Iya pula kata dia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Maulidir Rasul, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu pertanyaan sebelum kita masuk. Yang bisa jawab kita kasih hadiah untuk adik-adik. Yang tua-tua pun boleh. Siapa nama ayah daripada ayahnya Nabi Muhammad? Yo. Siapa namanya? Abdul? Emang apa tadi artinya? Apa namanya pertanyaannya gimana? Ayah Nabi Muhammad. Itu cocok tuh, tapi mantap dia berpikirnya kan, ayah dari ayah Nabi Muhammad, langsung tangkap deh. Siapa namanya? Abdul. Nah, itu sebenarnya karena dia adik-adik tak ada masalah lah, tapi sebenarnya nama aslinya bukan itu. Yang tahu nama aslinya angkat tangan. Boleh pulang duluan. Yang tahu nama asli daripada Abdul Muthalib. Buat bapak-bapak boleh. Yang tahu nama asli Abdul Muthalib boleh pulang duluan. Silahkan. Kalau perlu boleh makan duluan. Ya, yang tahu boleh silahkan. Oh ini sejarah ini penting. Orang kenalnya cuma Abdul Muthalib. Betul ya? Siapa Abdul Muthalib? Kakek daripada baginda Nabi. Sekarang pertanyaannya siapa Muthalib? Siapa dia Muthalib itu? Nah, ini penting nih. Abdul Muthalib artinya hambanya Muthalib. Hamba Muthalib. Siapa Muthalib ini? Paman daripada Syaibatul Ham. Siapa Syaibatul Ham ini? Abdul Muthalib itu sendiri. Siapa nama aslinya Bapak Ibu? Syaibatul Ham. Ini kita luruskan yang bengkok-bengkok daripada sejarah. Jadi penting nih sejarah yang bengkok-bengkok ini kita luruskan. Nama asli Abdul Muthalib namanya Syaibatul Ham. Dikenal dengan Abdul Muthalib karena bapaknya Syaibatul Ham meninggal di Madinah. Sama dengan bapaknya baginda Nabi Abdullah meninggal di Madinah. Meninggal di Madinah, dibawa oleh pamannya bernama Muthalib ke Makkatul Mukarramah yang waktu itu disebut dengan Hijaz. Apa namanya waktu itu? Hijaz. Orang belum kenal Mekah lagi. Orang kenalnya Hijaz. Madinah, orang tak kenal Madinah, kenalnya Yasrib. Mekah, orang tak kenal Mekah, kenalnya Hijaz. Hijaz itu lingkaran Mekah, Madinah itu masuk dalam kategori Hijaz namanya. Maka waktu itu nama gubernurnya Gubernur Hijaz. Bukan Gubernur Mekah, bukan Gubernur Madinah, tapi Gubernur Hijaz. Yang mencakup 3 kota ketika itu. Salah satunya adalah Makkatul Mukarramah. Kembali ke cerita tadi. Muthalib membawa keponakannya Syaibatul Ham dari Madinah ke Mekah. Sampai di Mekah, oleh para kawan-kawannya Muthalib bilang, "Hei Muthalib, itu budakmu dari mana kau dapat?" Nah, jadi karena mereka memanggil si Syaibatul Ham ini budak, dianggap budaknya Muthalib, maka dipanggillah namanya Abdul Muthalib. Nah, begitu ceritanya. Siapa namanya tadi? Syaibatul Ham. Namanya Abdul Muthalib. Itu nama aslinya. Nama aslinya Syaibatul Ham. Dilantik menjadi pemimpin kaum Quraisy secara non formal sebelum ditemukannya sumur Zam-Zam. Setelah hilang 200 tahun lamanya yang dikubur oleh Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. 200 tahun dikubur. Setelah ditemukannya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam,
dibaiatlah seorang Abdul Muthalib menjadi pemimpin Quraisy secara permanen. Kalau dia tak mati tak digantikan. Nah, jadi Quraisy ini, Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy. Jadi ketika dia memimpin Quraisy, itu ketika Raja Abraha minta Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib dengan santai dia jawab, kembalikan biri-biriku atau kambing atau dombaku yang kalian sita. Kalau kalian mau menghancurkan Ka'bah silahkan. Kata Raja Abraha, ini pemimpin atau pemimpin untuk ini? Tak betul nih nampaknya ini. Kata dia, dijawab sama Abdul Muthalib, Ka'bah itu sudah ada yang punya. Aku tak urus dengan Ka'bah, gitu deh. Tapi kemudian ditanya lagi sama raja tadi, siapa yang punya? Yang punya sang pemilik Ka'bah, Rabba Baitil Ka'bah, Rabbul Ka'bati. Ada punyanya, ada Tuhannya. Yang punya itu Tuhannya sendiri. Gitu. Kata Raja Abraha, tidak usah risau, kami akan hancurkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kelahiran Nabi itu setidaknya ada 3 poin besar yang terjadi. Yang pertama, runtuhnya Raja Kisra waktu itu. Yang kedua, matinya api yang di Persia yang 1000 tahun yang pernah disembah oleh kaum Majusi Persia. Jadi Bapak Ibu, dulu dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran ada 3. Ada kafir Quraisy, ada orang kafir itu sendiri, ada namanya musyrikun. Nah yang terakhir ada namanya mukminun atau muslimun. Orang kafir, kafir Quraisy itu orang kabilah Quraisy yang tidak memeluk Islam. Namanya kafir Quraisy. Yang kedua ada orang kafir saja. Itu ada 2, Yahudi, Nasrani. Yang ketiga ada namanya Majusi. Nah Majusi ini selain daripada Yahudi kafir Quraisy, selain daripada kafir Quraisy, selain daripada Yahudi dan Nasrani, semua itu disebut kategorinya musyrikun. Majusi itu di mana waktu itu? Persia. Persia itu di mana? Iran sekarang. Irannya sekarang. Itu namanya Persia. Apa yang mereka sembah? Api. Siapa Tuhan mereka? Api. Apa namanya? Zoroaster. Tahu Zoroaster? Namanya penyembah api. Nah, nama kelompoknya yang disembah itu adalah api. Mereka beragamakan Majusi. Tapi selain daripada itu, kata para ulama dalam Al-Quran itu, musyrikun itu semuanya selain daripada Yahudi, Nasrani. Jadi selain daripada Yahudi dan Nasrani, semuanya itu dikategorikan musyrikun dalam Al-Quran. Termasuklah siapapun yang tidak beragamakan 3 ini dikategorikan musyrikun. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita lihat. Yang pertama tadi Raja Kisra. Yang kedua api yang tak pernah padam dalam sejarah. Kelahiran Nabi langsung padam, api yang 1000 tahun itu langsung padam. Yang ketiga Raja Abraha yang terkenal dengan kesadisannya itu di bumi hanguskan oleh Allah hanya dengan batu kerikil kecil-kecil saja. Jadi maksudnya apa itu? Ada tandanya, ada alamatnya, ada. Alamatnya adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW memberikan perdamaian, keadilan dan tonggak kesuksesan dunia. Maka Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, ini perlu ditulis, diingat dalam kitabnya Michael Hurt, dalam bukunya Michael Hurt. 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam buku yang kedua, 1001 muslim yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1-nya baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang ilmuwan ternama, Albert Einstein. Pernah dengar namanya? Albert Einstein pernah dengar adik-adik? Yakin? Siapa itu Albert Einstein itu? Penemu apa dia? Siapa? Matematika. Ngacau ya.
Ada namanya Albert Einstein. Ada namanya ilmuwan terkemuka Karen Armstrong. Ada lagi namanya yang terkenal itu Neil Ghassam. Kita tak usah panjang-panjang namanya, 3 itu aja. 3 ilmuwan ini, 2 di antara ilmuwan ini menuliskan tentang siapa sebenarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku khusus. Nama bukunya Compassion. Tahu Bapak Ibu Compassion? Yang kedua, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh Karen Armstrong. Artinya adalah Karen Armstrong menuliskan tentang perjalanan hidup Muhammad, yang oleh Karen Armstrong dikatakan ini manusia yang paling berpengaruh di dunia, tidak ada tandingannya. Tapi oleh umat muslim di Indonesia dikatakan Muhammad itu adalah tokoh fiktif yang tak pernah ada. Itu orang ilmuwan Indonesia yang tak sampai otaknya, tidak selesai belajarnya. Kata dia, Muhammad itu tokoh fiktif yang tak pernah ada, kata dia. Tapi Bapak Ibu, itu orang-orang yang tak selesai cara berfikirnya. Karen Armstrong saja itu menuliskan tentang sejarah. Dia kata Muhammad ini manusia paling aneh yang pernah ditemukan. Manusia yang pertama yang bisa membangun satu perdamaian yang sifatnya internasional. Namanya Piagam Madinah. Menyatukan Yahudi, Nasrani, Muhajirin dan Ansar. Nah sekarang Bapak Ibu, hari ini, malam ini kita pengen berbicara bagaimana kita melihat perjuangan Nabi menyatukan umat ini dalam satu lingkup yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini poin kita di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ini perlu dipahami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu, orangnya sangat lembut. Jadi kelembutan Nabi itu nampak dalam hadis-hadis Nabi. Sekarang saya ucapkan satu-satu. Nabi kalau berbicara dengan anak-anak, ini perlu Bapak Ibu contoh, ini perlu Bapak Ibu contoh. Nabi kalau bicara dengan anak-anak, itu kata Nabi, ya bunayya. Nah, ini ibu-ibu boleh panggil begitu sama bapak-bapak, panggil anakku yang tersayang. Nah, sesekali begitu, hei, entan, kemarin kau entan. Nah, ini kalau panggilan awak-awak begitu. Culun, kemarin kau culun. Nah, ini memang panggilan tak betul nih. Apa lagi? Coy, segala macam lah pokoknya. Nabi tidak begitu Pak. Nabi cara manggilnya bukan anak kandungnya Pak, tapi cara manggil Nabi panggil, wahai anakku yang kusayang, ya bunayya. Itu artinya wahai anak yang tersayang, anakku yang kusayangi. Karena ada tambahan ya-nya di akhir itu. Itu penekanan. Itu kalau pada anak kecil. Satu ketika Nabi keluar. Ketika keluar, kharajan Nabi yaumal id fara'a sabiyan yabki. Dalam satu hadis meskipun lemah, kata Nabi ketika Nabi keluar nampak seorang anak nangis dalam hari raya Idul Fitri. Anak yang nangis tadi ternyata yatim. Diangkat sama Nabi langsung menjadi anak Nabi, adik-beradik dengan Fatimah, menjadi Ali menjadi pamannya, kemudian menjadi keponakannya Hasan wal Husain. Jadi Nabi begitu dia Pak. Kalau kita anak yatim kita apakan? Ini untung masjid ini berapa Bang John? Masjid duit anak yatim sini berapa? Berapa banyaknya? Ya jutaan tuh berapa? Jutaan tuh berapa? Oh masih dikit. Tadi banyak, ini masih dikit pula. Nabi sama anak yatim begitu. Diangkat sama Nabi. Ana wa kafilul yatim kata Nabi. Hakata. Nabi dengan anak yatim tuh begini. Yang kedua, ketika Nabi memanggil orang-orang yang anak-anak dewasa, ya ghulam, kata Nabi. Hei anak muda, kata Nabi. Ini kalau Nabi panggil Ibnu Abbas, kalau Nabi panggil Ibnu Mas'ud, kalau Nabi panggil dengan kawan-kawan yang muda-muda, ya ghulam, hei anak muda, kata Nabi. Nabi memposisikan diri dia. Kalau Nabi berbicara dengan orang yang sama dengan dia, ya Aba Bakrin, ini sahabat dia.
Dia manggil Abu Bakar tuh langsung, ya Umar bin Al-Khattab, ya Aba Bakrin gitu. Manggil dengan nama, Pak, menunjukkan kedekatan. Orang senang, seolah-olah kenal, Pak. Weh, engkau yang kemai. Nah, tak kenal dia, Pak. Tapi kalau panggil nama kenal dia. Tapi kalau dengan yang tua, Nabi bilang begini, banyak versi. Satu kata Nabi, ya abati, wahai orang tua kami. Itu kalau Nabi bicara dengan orang yang lebih tua. Sehingga Nabi punya penghormatan tertentu. Nabi yang pertama karakternya lembut. Sangat lembut tutur katanya. Tapi Nabi, dalam kelembutan Nabi, Nabi sangat tegas. Nah, ini yang perlu kita contoh malam hari ini, Pak. Nabi punya ketegasan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Berani tidak Bapak Ibu mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal? Berani tidak? Berani tidak Bapak Ibu mengatakan yang suap itu haram, tidak halal? Berani tidak Bapak Ibu katakan yang korupsi itu haram, bukan halal? Meskipun 100 rupiah. Berani tidak Bapak Ibu katakan, ini Nabi, Pak. Kata Nabi, tahrimu halalin wa tahlilu haramin. Yang terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sulit lidah manusia untuk mengatakan ketegasan terhadap persoalan yang halal dan yang haram di akhir zaman. Itu Nabi yang bilang, bukan saya, Pak. Yang kedua, Nabi tegas, sangat tegas. Kata Nabi, kalau salah, salah, betul-betul. Jangan yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan. Sekarang saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Berani tidak kita mengatakan salah itu salah, betul itu betul? Berani tidak? Yakin berani? Kalau Bapak Ibu berani mengatakan demikian, maka tantangan bagi Bapak Ibu. Mengapa orang hari ini tak berani mengatakan kebenaran? Tekanannya terlalu tinggi, Ustaz, kata dia. Tahu Bapak Ibu maksudnya tekanan terlalu tinggi? Banyak orang tak suka dengan kebenaran, Bapak Ibu, tak suka. Jadi kalau kita nih mengatakan kebenaran, banyak yang membenci kita dan kita tak suka dibenci orang. Itu salah. 1000 manusia membenci kita, kalau kita mengatakan kebenaran, tidak usah takut. Ratusan ribu malaikat sedang menunggu bersama dengan kita. Apa kita takut? Nah, itu manusia sekarang. Sulit lidah ni nak mengatakan. Nabi tak fikir. Ya Ustaz, Nabi jamin masuk surga dia. Pertanyaannya adalah, apa pernah Allah mengatakan, yang mengatakan kejujuran mati masuk neraka? Ada? Tidak ada. Tapi manusia tak berani mengatakan kenapa. Itu pertanyaan besar. Nah, ini penting Pak, malam ini kita sampaikan. Biar Bapak Ibu memiliki usaha untuk mendidik anak-anak ini besok. Bapak Ibu, Nabi mewariskan ilmu dan akhlak kepada para ulama. Kata Nabi dalam hadisnya, walakinnal anbiya la yarisu dinaran wala dirham. Nabi itu tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham. Walakin yarisul ilma. Tapi yang diwariskan itu ilmu, akhlak, adab. Kalau cuma sekedar mohon maaf, yang sekedar cuma mewariskan harta saja, ini akibatnya kita sekarang. Manusia lomba-lomba cari duit semua sekarang. Masalah marwah dan kehormatan belakangan. Yang penting kami punya duit. Mau menjilat kayak kami terserah. Yang penting kami punya duit. Betul apa salah? Betul Bapak Ibu? Mak yang bilang betul ini semangat betul nih. Ini pula nih. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu yang kedua. Nabi punya ketegasan. Malam hari ini, berapa lama Bapak Ibu memperingati Maulid Nabi? Setiap tahun kita peringatkan? Pertanyaannya, pernah nggak kita memperingati, dalam memperingati itu kita terapkan dalam kehidupan? Ustaz, sama anak-anak saya terapkan ketegasan. Sama yang lain, antar dulu Ustaz. Itu nggak bisa begitu. Harus. Lidah kita nih harus. 2, tegas.
Yang ketiga, pertama, Nabi orangnya lemah lembut, karakter sopan santunnya jelas. Yang kedua, Nabi orangnya tegas. Yang ketiga, Nabi sangat dermawan. Nabi tak pernah membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Ini saya kasih contoh sama Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Ini biar mata kita ini terbuka. Kalau yang datang ke rumah Bapak Ibu itu wali kota, kira-kira apa yang Bapak Ibu kasih? Kalau wali kota datang ke rumah Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dia bilang begini, "Hei Ustadz Farid, insya Allah besok Pak Wali Kota mau datang ke rumah Pak Wali silaturahim." Kira-kira Pak Farid nih, Pak Ustadz Farid ini akan menyediakan makanan atau tidak? Sediakan makanan apa tidak? Sediakan. Kalau perlu jangankan makanan, karpet warna hitam pun dicarinya. Tidak merah lagi. Tapi kalau yang datang orang miskin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tutup pintu. Nah, yang ketawa boso-boso tuh pernah merasakan, mengalami. Pak, Bu, Nabi tak pernah pilih kasih loh. Ini saya mau bukakan mata kita semua. Begitulah manusia hari ini, Pak. Seolah-olah yang datang orang terhormat itu membawa berkah. Tapi orang miskin yang datang dalam benak kita minta duit. Belum tentu mereka datang minta duit. Oh, kalau sudah ditelepon tuh, Ridwan, nanti saya datang ke rumah. Oh, siap. Pas tengok yang datang, oh ini orangnya miskin nih. Tak ada tersangka nih, jangan diangkat teleponnya lagi. Khawatir minjam duit. Apa pernah Nabi begitu? Sekarang saya tanya, mau enggak kita mencontoh Nabi yang seperti itu? Mau enggak? Rumahnya Nabi terbuka buat orang miskin dan anak yatim. Justru orang yang datang dengan hadiah Nabi tutup. Kata Nabi, aku enggak mau gratifikasi gitu. Oh, kita jangan berharap, itu yang kita cari dari tadi. Nabi menutup pintu rumahnya dengan gratifikasi. Sifatnya hadiah Nabi tutup. Meskipun hadiah itu dibenarkan. Tapi gratifikasi tak betul ya. Tapi ngapa Nabi buat begitu? Tapi buat orang-orang yang tak mampu Nabi buka. Dulu ada dalam ayat Al-Quran itu begini. Setiap orang yang pengen berbicara dengan Nabi harus baik, harus sedekah. Kemudian ayat itu dihapus secara hukum, tapi tertulis tetap. Digandeng dengan ayat selanjutnya, siapapun yang mau berbicara dengan Nabi tidak perlu sedekah. Ini dalam surat Al-Mujadalah, boleh dibaca. Lembaran kedua daripada surat Al-Mujadalah, juz 28. Di atas tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua, Nabi tak pernah pilih kasih, Pak. Nabi itu dermawan kepada siapapun. Sangat dermawan Nabi, Pak. Sangat dermawan. Kedermawanan Nabi nampak dari karakter Nabi ketika Nabi siapapun Nabi temui. Nah, ini yang harus kita contoh sekarang. Yang harus kita buka sekarang. Ustadz, setiap yang datang tuh kalau kusuh-kusuh badannya Ustadz, itu mesti minta-minta tuh Ustadz. Kalau Bapak Ibu punya kasih, kalau tak ada sampaikan baik-baik, selesai. Tidak perlu pakai tutup pintu, kita usir dan lain sebagainya. Tapi Ustaz, banyak kejadian Ustaz yang begitu-begitu tuh merampok Ustaz. Sampai di sini paham Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, simpan dulu kekhawatiran kita terlalu dalam. Mereka yang merampok biasa aja, yang di atas tuh mereka merampok tak pernah kita khawatir Pak. Mereka merampok tuh bukan 1, 2, 3 yang mereka rampok. Manusia banyak yang mereka rampok. Jutaan manusia yang sengsara dengan hasil rampokan mereka itu. Kita biasa aja tuh. Satu orang yang merampok kita khawatir gitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Nabi dermawan. Apa arti kedermawanan yang lain? Nabi murah senyum. Nabi murah senyum. Talaqatul wajhi. Nah, ini jangan pokoknya pusat. Kalau aku berjumpa dengan si anu itu tak akan pernah aku tegur sampai mati. Nah, itu menambah dosa sendiri namanya Pak. Nabi tak pernah ajarkan dendam yang begitu lama dalam diri kita. Tak pernah. Nabi tak pernah mengajarkan dendam. Yang pertama sopan santun. Yang kedua tegas. Yang ketiga dermawan. Yang keempat, Nabi orangnya cerdas.
Nah, ini sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak hafal Al-Quran, maka hendaknya anaknya hafal Quran. Kalau Bapak Ibu tidak hafal hadis, usahakan punya anak generasi yang paham hadis dan hafal hadis. Berusaha punya anak generasi turun-temurun yang punya kecerdasan. Tapi kecerdasannya dibarengi dengan ilmu, dengan iman. Jangan maunya pintar doang tapi tak ada iman, bablas. Ngerti Bapak Ibu? Pinter tapi nggak ada imane, pinter-pinteri wong. Ngerti nggak Bapak Ibu? Itu bahasa Jawa tuh. Jangan punya anak pintar tapi tak punya iman, kerjaannya pintar-pintarkan orang. Itu kalau nggak punya iman. Manusia sekarang banyak yang pintar tapi minteri wong, memintar-mintarkan orang. Ini harus dipahami Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus cerdas, pintar dengan iman. Nabi pintar, imannya tinggi, kuat dia. Iya Ustadz, itu kan Nabi. Setidaknya kita mencontoh perbuatan Nabi. Jangan kita pintar tapi mohon maaf, kita tidak punya harga diri. Gelar profesor, doktor, master, sarjana, tapi direndahkan karena tak punya iman. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Cetak generasi yang takut dengan Allah, berilmu, cerdas. Jangan mau kita punya generasi 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita ini jadi apa? Yang harus kita pikirkan nih mereka Pak. 20 tahun yang akan datang mereka mau jadi apa? Setiap tahun peringatan Maulid Nabi, tapi setiap tahun korupsi meningkat. Setiap tahun perilaku kemaksiatan meningkat, kemungkaran meningkat. Pertanyaannya, refleksi apa kita? Apa refleksi Maulid Nabi kita itu? Nah, itu yang harus kita pelajari. Maka mencontoh karakter Nabi, menerapkan dalam perilaku. Yang pertama, sopan santun. Yang dermawan. Yang keempat, cerdas. Keempat-empat ini tergambar dalam 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakrin, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat ini ditutup dengan satu perbuatan yang sangat baik. Keempat-empat ini ditutup dengan satu perilaku yang sangat baik. Dengan poin terakhir. Apa itu? Iman dan ketakwaan yang tinggi. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tak pernah mau menerima yang disebut dengan sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia takut. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, itu persoalan subhat ini, itu persoalan yang sangat serius. Bapak Ibu mau kasih makan anak yang halal apa yang haram? Gimana mau kasih yang haram? Mau kasih yang halal. Sementara kita yang halal. Sementara kita mohon maaf. Dapat uang dari cara yang haram. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Sudah diingatkan sama Bang. Tenang. Iya, saya nak naikkan kursi tapi tak naik. Turun ke bawah kursinya. Gimana cara naiknya? Alhamdulillah naik juga kursinya. Inilah susah kan kursi canggih itu begitu. Perlu kursi elektronik nampaknya. Bapak Ibu, Nabi bilang begini.
Saya tialan nasi zamanun la yubali bima akhadha aminal halal aminal haram, kata Nabi. Kata Nabi, nanti akhir zaman itu datang, orang tak lagi berfikir yang halal yang haram itu tidak jadi beban pikiran. Yang penting kami makan, yang penting kami hidup, yang penting kami dapat duit. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak berfikir seperti apa yang harus kita kasih kepada anak, halal kah haram kah, mohon maaf, kita sedang mencetak generasi-generasi syubhat. Kita sedang mencetak generasi-generasi yang syubhat, yang abu-abu, yang tangan mereka tak jelas, yang mereka ambil haramkah atau halalkah. Oke, perlu pada poin yang kedua tadi, tegas. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nabi dalam hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga Bapak Ibu, sangat menjaga yang sifatnya makanan tersebut. Ini saya kasih tahu, ini buat ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatikan baik-baik. Ini penting sangat. Buka nanti di dalam, di Google buka saja. Ada 160 lebih produk yang dihasilkan dari daging babi. Dari seekor babi menghasilkan 160 produk. Ini coba bayangkan. Kalau kita tidak hati-hati, selamatlah tuh. Marshmallow. Ini saya sebutkan aja langsung nih, makanan kesukaan anak-anak nih. Dulu ada kuaci, campurannya minyak babi. Tapi memang enak Pak Ustaz kalau campur minyak babi itu. Pernah ibu-ibu merasakan? Ya, pernah kata dia. Iya Pak. Nah, itu ada pengalaman sedikit. Memang enak Pak. Astagfirullah. Serius Pak? Nah, ini apa awak lah merasakan tuh. Tapi Bapak Ibu, saya tanya sama kawan-kawan yang yang makan itu. Tapi ini jangan penasaran ya, tak boleh ya. Nanti penasaran coba pula kan bahaya loh. Apa rasanya sih? Kata dia, enak Pak, sangat enak sekali. Saya bilang, sabar Wan, sabar. Saya pernah cerita Bapak Ibu, saya cerita ya. Dulu saya pernah makan bakso di salah satu warung bakso. Nama warung baksonya kalau tidak salah Ojo Lali namanya, di Jawa itu. Jadi setelah makan kami ketemulah dengan seorang dosen universitas itu. Kata beliau, yakin kalian makan di sana? Iya Pak, kami makan di situ Pak. Itu daging babi itu. Tukang pasok daging itu kawan saya tuh. Astagfirullah. Bayangkan Pak, pada tahun 2003 satu tusuk sate babi itu harganya 4.000. Satu tusuk 4.000. Mahal apa murah? Satu tusuk 4.000. Tahun 2003. Bukan mahal lagi Bang, mahal betul. Tahun 2003. Cuma satu tusuk 4.000 Pak. Hampir kami salah masuk Pak. Sate, enak kali lah masuk. Kami tak pandang-pandang karena tak ada label halal, kan kita masuk saja. Pas masuk, kata yang punya, Pak coba tengok dulu ke depan Pak. Tengok kami ke depan. Daging babi. Gitu. Astagfirullah. Itu tidak termakan. Kalau sempat termakan kan lain cerita. Bayangkan Pak. Saking seriusnya mereka untuk mencampurkan makanan kita dari makanan yang tidak halal tersebut. Mereka campurkan. Mohon maaf Pak. Kuaci itu ada tidak label halalnya? Ada nggak label halalnya? Ada. Marshmallow ada nggak label halalnya? Ada. Pertanyaannya, kok bisa? Itu pandai-pandai Bapak Ibu lah mencari jawabannya ya. Itu tanda tanya Pak, tanda tanya. 160 lebih produk dihasilkan dari seekor babi saja. Coba bayangkan. Yang kita konsumsi berapa banyak? Kalau kita tidak perhatian kepada anak-anak. Kita ambil contoh yang lain. Dulu ada namanya sosis. Sama. Jadi makanan-makanan yang siap-siap seperti ini ya Allah na'udzubillah semua. Hati-hatilah Pak, hati-hati betul. Maka yang paling enak tuh makannya Pak ubi kayu, ketelo, obus itu makan bagi anak-anak Pak. Selesai Pak, sehat, otaknya cerdas. Makan ikan teri, ambil sendiri, buat kali sendiri, selesai. Tanam sayur bayam, jangan pakai pestisida, selesai.
Anak zaman sekarang tidak suka Ustaz. Lidahnya lidah pizza. Pizza haram. Mau ada label halal kita haramkan sekarang. Pizza haram, Starbucks haram, KFC haram. Ya karena Israel itu. Pokoknya kita haramkan aja sekarang. Yang produk-produk Israel haram. Jangan dimakan lagi. Aqua haram. Le Minerale hampir haram. Ya karena Le Minerale itu investornya salah satunya dari Yahudi. Memang tidak Israel secara mutlak bukan, tapi salah satu investornya sekitar 40%-an itu sahamnya punya orang Yahudi. Hah? Abu-abu, kalau bisa jangan pakai lagi. Inilah ada pakai apa nama aqua apa namanya? Itulah. Pokoknya pakai aqua lagi. Pak, saya katakan ini harus kita rubah. Karena kalau kita tidak rubah, siapa yang merubah? Nabi yang bilang, Pak, di akhir zaman tuh begitu semuanya. Mengapa perilaku, mohon maaf ya Pak, saya ambil dari sisi yang lain. Mengapa perilaku manusia di akhir zaman tuh, mohon maaf, banyak yang brutal. Yang dimakan tuh yang haram. Apa mungkin memakan yang halal tangannya mencuri? Saya tanya Bapak Ibu, mungkin tidak orang makan yang halal tapi tangannya mencuri? Imannya kuat, makannya yang haram, perhatian terhadap yang haram, yang halal itu. Kira-kira tangannya mencuri enggak? Lidahnya mencaci enggak? Harusnya orang yang beriman dan makan yang halal tidak mungkin mencaci maki Pak lidahnya. Sampai sini paham ya? Karena saking banyaknya manusia hari ini memakan yang haram karena tak jelas Pak. Yang haram tuh tidak jelas, yang halal tidak jelas. Jadi subhat semua isinya. Bagaimana cara kita mengerti ini halal, ini haram? Kita butuh kecerdasan, Pak. Kita butuh cerdas. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Sekarang kalau kita tidak berpikir demikian, kita sedang meruntuhkan generasi. Makanya baru umur 30, 40, apa penyakitnya? Kanker. Apa penyakitnya? Liver. Apa penyakitnya? Jantungan. Orang tua zaman dulu 70, 80, 90 masih jalan Pak. Masih kuat badannya. Makannya apa? Ubi kayu. Kalau tak dapat ubi kayu, kayu pun dimakannya. Itu orang zaman dulu Pak. Tapi Ustaz, itu kan zaman dulu, barang itu pun tak kita temukan sekarang. Bukan tak kita temukan. Memang lidah kita nih sudah terbiasa. Membiasakan lidah memakan sesuatu yang memang, mohon maaf, campurannya banyak, kimianya banyak Pak. Jadi kalau kita rusak, ya badan itu rusak, ya memang karena yang kita makan itu kimia semua. Maka Islam datang dengan kebaikan. Nabi yang kata Nabi itu, ini kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, hei orang beriman, makan yang baik-baik. Kenapa tak perlu lagi disebut yang halalnya? Karena orang beriman pasti makan yang halal. Masalahnya yang halal itu baik apa tak baik, itu menjadi masalah. Starbucks itu halal apa tidak? Ada enggak label halalnya Starbucks itu? Ada. Pizza ada. Domino ada, KFC ada, bukan batu domino ya, Domino's Pizza. Itu ada label halalnya semua. Pertanyaannya, bagus enggak untuk dimakan terus? Kan begitu pertanyaannya. Sampai sini paham ya? Anak zaman sekarang ada enggak yang suka bebotok tuh? Tak ada suka gulai bebotok dah. Ada enggak anak sekarang yang mau memakan bawang putih tanpa campur-campur? Enggak mau, Pak. Ada enggak anak sekarang yang mau makan garam? Nasi putih campur garam? Tak mau. Maunya apa? Mie goreng. Ah, sama, Indomie juga tuh. Jangan dibeli-beli lagi. Ganti. Yang pakai Indomie ganti, Pak. Israel. Pendukung setia Israel. Yang memberikan sumbangsi bantuan dana terhadap apa tuh? KFC. Bantuan, Pak, diberikan kepada oleh Indomie, Indofood dan Indo itu memberikan bantuan kepada KFC kalau salah ya. Nah, jadi jangan beli Indomie lagi Pak. Kalau mau beli Indomie pas tangan mau ngambil, stop, tahan. Dana mereka, pendapatan mereka digunakan untuk membantu Israel. Jadi kalau Bapak Ibu beli, berarti Bapak Ibu sedang membantu Israel secara tak langsung. Sampai sini paham? Dan itu kalau ada yang membantu munafik semua berarti. Munafik. Sampai di sini bisa dipahami Pak? Baik, kembali poinnya. Nabi. Nah contoh kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak ada, siapa yang mau kita contoh? Itu tujuan daripada Maulidir Rasul.
Karena Nabi punya karakter yang baik yang harus kita contoh, yang harus kita terapkan dalam rumah tangga, setidaknya dalam rumah tangga kita. Makanya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, qu anfusakum, jaga anakmu, dirimu dan keluargamu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang ini Pak, kalau Bapak Ibu tidak mau mencontoh Nabi, siapa yang mau kita contoh lagi? Tak ada. Kami punya contoh para ulama Pak Ustadz. Pertanyaannya, samakah semua ulama itu karakternya sekarang? Tidak juga. Maka kita perlu contoh Nabi. Nabi, apa contoh Nabi? Itulah contoh kehidupan Nabi. Jadi Bapak Ibu, Maulid Nabi ini tak cukup sebenarnya satu kali. Kalau bisa setiap hari Bapak Ibu Maulid Nabi. Setiap hari, sendiri-sendiri saja. Beli bukunya, namanya Syama'il Muhammadiyah atau Risalah, bisa juga atau Sejarah Baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajari Pak, pelajari. Ini kita berharap kepada para pemimpin-pemimpin kita nih, mereka belajar betul tuh karakter-karakter memimpin itu dari Nabi. Kalau tidak, sekurang-kurangnya belajar daripada para sahabat-sahabat Nabi yang jadi pemimpin. Biar paham Pak. Ini pemimpin. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita ini begitulah keadaan kita sekarang. Tapi ingat Bapak Ibu, saya tutup dengan satu gambaran. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman itu, semua yang saya sampaikan ini terjadi. Karena yang menyampaikan bukan saya Pak, baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitabnya Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah, disampaikan tentang fitnah akhir zaman. Setidaknya ada 200 lebih hadis yang berbicara tentang kemungkaran. Semua itu disampaikan Nabi dalam hadisnya. Dan 80% atau 90% semua yang dikatakan oleh Nabi sudah terjadi. Zina, khamar, judi, narkoba, kezoliman, kemaksiatan, semua sudah terjadi. Tinggal hari ini yang dikatakan oleh Nabi, yang selamat kata Nabi, yang berpegang teguh dengan dua hal, Al-Quran dan Sunnah, yang disesuaikan dengan pemahaman para ulama salafus soleh, ulama-ulama kita terdahulu yang garis lurus. Sampai sini paham Pak ya? Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini menutup mata dengan keadaan sekarang, maka yang kita khawatirkan generasi-generasi kita yang kecil-kecil ini 20-30 tahun yang akan datang. Apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka perbuat. Maka Bapak Ibu, malam hari ini saya bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena malam hari ini saya tengok anak-anak ini banyak sekali di sini. Bahagia sekali Pak, betul-betul bahagia saya. Karena sebagian masjid, mohon maaf, jangankan anak-anak, yang muda-muda pun tak ada. Yang nampak yang sudah usia lanjut Pak, yang besok pagi dah gali kubur masing-masing. Dah mau mati Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena mohon maaf Pak, kita generasi kita sekarang ini sangat apa? Sangat mudah terpengaruh dengan ini Pak. Ini perusak nih, ini perusak betul. Sangat merusak kita hari ini. Zaman Nabi tak ada HP Ustaz. Kalau sempat zaman Nabi ada HP, diempaskan sama Nabi langsung. Cuma zaman Nabi tak ada. Coba bayangkan. Waktu itu masih ada Nabi Pak. Kalau Nabi masih ada, orang tempat bertanya di situ Pak. Sahabat masih ada. Tabi'in masih ada, tabi'in masih ada. Sekarang kita tidak ada siapa-siapa Pak selain daripada ulama. Ulama pun kita harus pintar cari ya Pak, garis lurus, bukan garis bengkok. Betul Pak, kalau kita tidak pandai-pandai mencari ulama, hari ini kita yang terjerumus Pak. Nabi sendiri yang bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman ada ulama yang mengantarkan ke neraka. Du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang, bukan saya Pak. Kalau kita tidak cerdas-cerdas, kita yang, mohon maaf. Bapak Ibu lihat tuh berita kita sekarang. Masuk surga bayar 1 juta. Mau Bapak Ibu? Kalau mau silakan daftar. Coba berangkat langsung.
1 juta. Jangankan 1 juta, asal ada jaminan surga nerakanya, jelas surganya, jamin miliar pun mau orang bayar. Tapi jamin pula masuk surga ya, jamin. Tidak ada jaminan, Pak. Coba bayangkan. Kurang sesat apa dunia sekarang nih? Kalau kita tidak cerdas, maka 4 karakter Nabi yang harus kita pelajari dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Tablik. Nabi itu sidik, amanah, tablik, fatanah. Sidik, amanah, tablik, fatanah. Nabi itu cerdas, Nabi itu jujur, Nabi itu amanah, tidak pengkhianat, dan Nabi itu orangnya cerdas banget, dan Nabi itu dermawan, dan Nabi itu tegas. Semua karakter Nabi hari ini sangat relevan untuk kita kembalikan. Kenapa demikian? Kita tanamkan dalam generasi-generasi kita. Biar kita tidak menyesal di akhir kelak. Biar kita ketika dimintai pertanggungjawaban sama Allah, kita bisa jawab. Ridwan, kemarin anak kau kasih apa? Aku kasih daun ubi. Kau tanam sendiri, aku tanam sendiri. Kenapa tanam sendiri? Biar lebih halal. Ini contoh saja Pak, contoh. Jangan pula habis ini Bapak cari kebun masing-masing, tanam ubi gitu ya. Ini cuma ilustrasi contoh. Artinya apa? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah begitu Pak. Ridwan, kau suruh anak kau sholat. Jangankan sholat ya Allah. Kalau dia tak sholat, aku kubur. Nah sekarang orang tua, nak sholat, nak bapak aja tak sholat, kata dia. Ngapa aku sholat, kata dia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita refleksi maulid Nabi, tapi sholat tidak. Nah ini yang saya tak pengenkan. Yang kita tak mau adalah ketika kita memperingati hari-hari besar Islam, tapi mohon maaf kita justru melakukan perbuatan yang sebaliknya. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Cukup lapar? Cukup Bang? Nah ini dah dianggap, soalnya ada di kode tadi. Ustaz jangan lama-lama Ustaz. Saya agak khawatir kalau udah di kode-kode itu kan agak tengok pandang sini sedikit. Sabar ya Bang Jun ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum saya tutup, ada satu nasihat untuk kita semua. Dan ini mohon maaf, nasihat ini saya ambil dari hadis Nabi. Tolong betul-betul diingat. Tolong betul-betul dipegang Bapak Ibu. 1. Kata Nabi, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu nilai agama. Di tengah hidup kita yang hari ini serba abu-abu, yang memang banyak kemaksiatan di mana-mana, cuman satu Bapak Ibu yang bisa menyelamatkan kita, berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Biarlah kita menjadi manusia yang aneh, tapi kita selamat di akhirat, daripada kita hari ini bersama dengan mereka, tapi menjadi kawan di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah pasti akan jaga dirimu. Yang kedua, ihfazillaha tajid tujahak. Kalian pegang betul nilai-nilai agama ini, pegang kata Allah. Kalau kalian kelak minta apapun aku kasih kata Allah. Tidak usah khawatir, aku yang punya kata Allah. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kata Allah, hei anak bani Adam, kalian ibadah saja, enggak usah capek-capek, enggak usah, jangan malas-malasan dalam, jangan main-main, jangan malas-malasan dalam ibadah. Aku yang punya kata Allah. Ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan. Enggak usah takut min dhi sultan, min dhi rizqin kata Allah. Tapi sampai semua Allah sampaikan. Itu nasihat untuk kita. Kalian datang kepadaku, minta aku kasih kata Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah, kalau mohon pertolongan sama Allah. Tidak usah datang ke manusia, tidak usah datang ke dukun, tidak usah datang kemana-mana, datang kepada Allah. Itu nasihat kita Pak, untuk di akhir zaman Pak. Yang terakhir, wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Wa in ijtama'al qaumu ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Kata Nabi, yang pertama tadi, jaga nilai agama, Allah jaga. Yang kedua, jaga nilai agama, apapun yang kita minta Allah kasih. Yang ketiga, kalau kita meminta sama Allah. Kalau kita mohon pertolongan kepada Allah. Yang kelima, kalau ada orang berkumpul untuk membahayakan diri kita, yakinlah bahwa Allah bersama kita. Tidak akan manusia mampu membahayakan kita. Yang terakhir, kalaupun ada manusia yang ingin mengambil manfaat dari kita, kalau Allah katakan tidak. Kalau Allah katakan iya. Semua keputusan yakini bahwa itu di tangan Allah, bukan di tangan gubernur,
bukan di tangan presiden, bukan di tangan anggota dewan, bukan di tangan bupati, bukan di tangan camat, bukan di tangan lurah, di tangan Allah. Jadi Bapak Ibu, yakinlah kalau kita punya Tuhan. Itu yang diajarkan Nabi, yang diberikan nasihat kepada kita semua, agar kita berpegang teguh. Insya Allah kita semua yang berpegang teguh husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan menjadi peringatan bagi kita di tengah gelapnya dunia hari ini, di tengah hiruk pikuk dunia penuh kemaksiatan dan kemungkaran ini. Allah masih jaga kita, Allah sehatkan kita, Allah anugerahkan kita rezeki-rezeki yang halal, dan insya Allah Allah berikan kita generasi-generasi yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.